Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran prakarya untuk kelas 11 IPA ataupun IPS. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Tapi sebelum kita jauh membahas tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, terlebih dahulu kita akan membahas tentang perencanaan usaha. Karena sebelum kita mulai untuk membuat usaha kerajinan, harus dimatangkan dulu perencanaannya. Dalam perencanaan usaha paling tidak ada 3 bagian yang harus diperhatikan. Pertama, dari sisi ide dan peluang usaha. Yang kedua, dari sisi sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, administrasi dan pemasaran. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Kita bahas ide dulu. Jadi ide ini sangat berpengaruh dalam kemajuan sebuah usaha. Semakin bagus idenya, maka itu akan memicu perkembangan kemajuan usaha. Maka perlu kita mencari ide-ide yang bagus. Mencari ide usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya dapat dijadikan suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang dibangun. Bisnis apa yang mau dibangun itu ditentukan oleh ide. Adapun di antara banyak materi atau bahan yang dapat dijadikan ide untuk membuat kerajinan tangan, di antaranya ialah bisa menggunakan bahan limbah seperti kertas, kain perca, plastik dan lain sebagainya. Kemudian peluang usaha. Jadi perlu menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Jadi kita analisis kira-kira peluang usaha seperti apa yang bisa menguntungkan. Kemudian perlu diadakan rencana dalam berwirausaha. Perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan sebuah usaha. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, dan pengembangan staf, pengendalian usaha, serta pengendalian biaya, dan lain-lain sebagainya. Jadi peluang usaha itu sangat penting untuk diperhatikan. Dan ide dan peluang usaha ini dua yang saling mempengaruhi. Ketika idenya tetap terus jalan, maka mencari peluang usahanya itu semakin semangat. Peluang usaha ada, ide ada, maka perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah akan berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Jadi dalam perencanaan usaha kerajinan perlu memperhatikan sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan sebuah usaha, yaitu diantaranya memperhatikan paling tidak 6 sumber daya. Di antaranya perlu manusia. Jadi
kalau tidak ada manusia tidak bisa berjalan sebuah usaha. Yang dibutuhkan tentu manusia yang memiliki potensi di bidang itu. Kemudian perlu ada uang. Uang itu sangat berpengaruh dalam membantu keberlangsungan usaha. Tanpa uang gimana kita bisa membuat modal usaha? Jadi uang itu bisa dijadikan sebagai modal dalam sebuah usaha. Kemudian fisik, maksudnya materialnya, perlu ada benda yang diusahakan. Tidak mungkin kita akan berusaha kalau tidak ada materialnya atau bentuk fisik yang akan diusahakan. Terus perlu teknologi. Teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mengolah bahan kerajinan kita. Perlu juga ada diperhatikan metode. Jadi metode penting, metode untuk berjualan iya, metode untuk mengembangkan usaha iya, perlu memperhatikan metode. Kemudian yang terakhir pasar, harus ada pasar. Gimana kita memasarkan hasil usaha kita kalau tidak ada pasar? 6 komponen ini sangat penting dan harus diperhatikan dalam perencanaan usaha kerajinan. Kemudian yang ketiga, administrasi dan pemasaran. Dalam administrasi dan pemasaran, di sini pertama kita bahas administrasi. Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari ada perizinan usaha, terus surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, terus pencatatan transaksi keuangan, terus perlu juga kita perhatikan pajak pribadi serta pajak usaha kita. Kemudian pemasaran juga merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha, karena dengan kelancaran pemasaran dan pendistribusian produk ke tangan konsumen, usaha tersebut dapat berjalan terus-menerus atau dia tidak akan macet. Tapi kalau pendistribusiannya, pemasarannya itu bermasalah, ya otomatis usaha kita akan macet alias bermasalah. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.